Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus yang manis. Apa kabar kalian semua? Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam sekolah minggu online hari ini. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita juga beroleh berkat melalui sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa menghadap kepada Tuhan untuk meminta pimpinan Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kami boleh dengan antusias, dengan semangat memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan juga pimpin kami untuk kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah memuji nama Tuhan? Wah, kakak lihat masih ada yang pada duduk-duduk. Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Siapa yang di sini bersukacita? Puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau tunjukkan rasa sukacita kita, rasa bahagia kita. Karena hari ini kurasa bahagia kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman meskipun kita lewat online. Tapi kita bersukacita, kita bisa bersama-sama berkumpul, saling mengasihi, saling menyayangi sebagai keluarga Allah. Mari kita naikkan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua bersukacita, katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama
Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu kedua. Nah, adik-adik, kita sudah bersukacita ya, tadi kita memiliki saudara seiman yang saling mengasihi kita. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya sahabat, punya teman? Wah, semuanya punya. Seneng gak sih kalau kita punya teman? Wah, tentu saja pasti akan merasa sangat senang. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau kita punya teman, teman kita sedang bercerita kepada kita, atau kita kebalikannya, kita yang bercerita kepada teman kita, berkeluh kesah, meskipun itu hal yang membuat sedih atau senang, ketika kita bercerita ke teman kita, kira-kira apa yang akan teman kita lakukan? Oh, mendengarkan. Wah, apa? Saling menguatkan. Iya, sebagai saudara seiman, sebagai keluarga Allah, kita sudah sepantasnya untuk menjadi saudara yang saling menguatkan, saling mengasihi, saling mencintai apapun keadaan teman kita. Nah, kita mau sama-sama naikkan satu pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk membuka hati kita agar kita mampu mengerti firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya semua? Ya, adik-adik. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada anak-anak Tuhan Yesus. Kau berikan anak-anak Tuhan Yesus kesehatan dan juga semangat Tuhan Yesus. Sebentar lagi anak-anak Tuhan Yesus akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang berkati anak-anak Tuhan Yesus agar mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti punya dong saudara, sepupu yang jauh tinggal di luar kota. Wah. Nah, adik-adik, kalau saudara sepupu adik-adik datang ke rumah adik-adik, wah, kira-kira nih, sudah lama nggak pernah ketemu. Wah, rasanya, pasti kalian akan mengobrol banyak hal. Mengobrol yang seru sekali. Wah, banyak cerita, pengalaman yang mau disampaikan. Wah, pasti seru ini. Apalagi sebentar lagi momen Natal dan Tahun Baru. Pasti pada kumpul keluarga. Wah. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada yang bersaudara, tapi rumahnya
sangat jauh. Ada yang tahu? Yaitu Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth itu masih saudara. Tapi rumah mereka sebenarnya sangat jauh. Suatu hari Maria sangat kangen dengan Elizabeth saudaranya. Wah, sudah lama aku tidak bertemu dengan Elizabeth saudaraku. Wah, aku mau mengunjungi Elizabeth di rumahnya. Wah, pada zaman itu adik-adik belum ada mobil, apalagi kereta api, apalagi pesawat terbang. Nah, kalau dulu orang mau bepergian harus apa? Jalan kaki. Selain itu naik hewan atau naik kereta yang ditarik oleh hewan. Wah, tapi hal itu tidak menyurutkan Maria. Meski dia sedang hamil, Maria tetap mengadakan perjalanan. Wah, Maria mendaki pegunungan. Wah itu rumah Elizabeth sudah terlihat di ketinggian. Wah, Maria sudah tidak sabar lagi untuk bertemu Elizabeth. Wah, sampai di depan pintu rumahnya. Wah, Maria segera mengucapkan salam. Elizabeth yang ada di dalam, terkejut tuh. Aku rasanya pernah kenal suara itu. Tapi apakah benar ya? Itu suara Maria. Wah, Elizabeth cepat-cepat bergegas membuka pintu. Wah, ternyata benar. Suara itu suara Maria. Dan itu adalah salam dari Maria. Wah, Elizabeth sangat bersukacita. Wah, aku senang banget. Kamu bisa datang. Bahkan anak yang ada di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Wah, Elizabeth langsung memeluk Maria. Kamu sungguh diberkati Tuhan. Anak di kandunganmu pun juga diberkati Tuhan, kata Elizabeth. Wah, adik-adik, Maria dan Elizabeth akhirnya bercerita macam-macam. Wah, Maria dan Elizabeth juga bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Wah, mereka bercerita macam-macam, membagikan pengalaman. Wah, macam-macam adik-adik. Nah, meskipun Maria kelelahan, tapi kelelahannya tidak terasa berat. Karena apa? Mendapat sambutan hangat dari Elizabeth, adik-adik. Elizabeth juga senang sekali karena kedatangan tamu yang dari jauh, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita Maria dan Elizabeth ini, kita mau belajar kalau adik-adik pasti punya pengalaman bersama Tuhan. Nah, kita mau apa? Kita mau berbagi pengalaman kita kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada banyak orang. Kita mau membagikan pengalaman Tuhan yang kita miliki bersama Tuhan. Misalnya adik-adik, kita mau menguatkan. Misalnya ada saudara, atau teman yang sedang bersedih. Dengan kita bercerita, kita berbagi pengalaman sama teman kita, itu pasti memberi kekuatan buat sesama kita, adik-adik. Nah, sangat dibutuhkan untuk kerendahan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita mau berbagi. Kita juga mau mendengarkan pengalaman orang lain juga. Nah, adik-adik mau untuk berbagi pengalaman bersama saudara, bersama keluarga. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk menceritakan kisah hidup kita bersama Tuhan, dan kita mau bagikan buat sesama kita untuk menguatkan sesama kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau ajarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk berbagi pengalaman Tuhan Yesus tentang kuasa-Mu Tuhan Yesus, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, agar kami dapat menguatkan sesama kami Tuhan Yesus. Kau belajar anak-anak-Mu Tuhan Yesus, mengajarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kau berikan kerendahan diri maupun kerendahan hati untuk mau berbagi dan mau mendengarkan tentang kisah kebaikan Tuhan, tentang kisah-Mu Tuhan Yesus, kisah-Mu kepada orang lain Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu satu persatu, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus mau berbagi kasih dan menguatkan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Annyeonghaseyo, salam adik-adik semua. Sekarang tiba saatnya kita untuk membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita nggak akan membuat sesuatu, tapi kita akan melakukan sesuatu. Seperti firman Tuhan hari ini, berbagi cerita, saling menguatkan. Seperti Maria yang mengunjungi temannya yang dari jauh dan membagikan cerita. Nah, sekarang kita juga akan membagikan cerita untuk saling menguatkan. Caranya gimana? Adik-adik bisa mengirimkan video atau memposting foto di media sosial atau di WhatsApp teman-teman adik-adik. Di bawahnya adik-adik tulisi apa berkat atau kebaikan yang sudah dilakukan Tuhan dalam foto tersebut. Posting untuk teman adik-adik dan beri satu ayat di Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Contohnya seperti ini. Nah, mudah kan? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita. Pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah melakukan aktivitas. Sebentar lagi kita akan menutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hingga pada saat hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kami semuanya, kiranya Engkau memberkati dimanapun kami berada, supaya kami bisa mencintai seluruh keluarga kami, baik itu yang ada di rumah, orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami, guru-guru kami, atau bahkan mungkin musuh kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya bisa mengasihi musuh kami dan bisa mengampuni mereka atas apa yang mereka perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dari awal tadi sampai akhir saat ini kami bisa menyelesaikan sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mulai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik, namun sebelumnya mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.